السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas tafsir Al-Quran, yaitu sesuai dengan turunnya surat Al-Qalam. Apabila sebelumnya surat Al-Alaq di situ dikatakan Allah Ta'ala mengatakan Iqra, bacalah. Sesudahnya Al-Qalam, mestinya kolam dulu, mestinya pena dulu ada, kemudian tulisan, baru dibaca lah. Ini tidak, Iqra, baca. Karena membaca itu tidak hanya melihat dengan mata gini, tetapi juga mengucapkan, mengucapkan. Nanti ada pula tilawah. Tilawah itu berurutan. Setelah membaca ini, baca ini, baca ini. Namanya tilawah. Talayatul tilawah, mengikuti baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Nun hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu maknanya. Dia mengatakan nun itu adalah nama ikan, sejenis ikan. Ada pula nun itu tintanya. Yaitu penafsiran itu. Wal qalami wa ma yasturun. Demi qalam dan apa yang dituliskan. Gitu ya, demi pena dan apa yang dituliskan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, gitu ya, dengan pena. Kalau Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan besarnya barang itu, gitu ya. Seperti wasyamsi, gitu ya, demi matahari, gitu ya. Walaili, demi malam, menunjukkan besarnya hal itu, besarnya ciptaan itu. Tapi ini kolam tidak besar, kolam itu kecil, pena itu kecil, tetapi pengaruh dari tulisan itu besar sekali, yaitu ilmu. Pengaruh dari tulisan itu besar, yaitu ilmu. Makanya Allah Ta'ala juga bersumpah, wa ma yasturun, dan apa yang dituliskan. Tidak hanya alatnya, tapi juga hasil tulisannya, yaitu Al-Quran, yaitu Al-Hadis, yaitu seluruh ilmu agama. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau ya Rasulullah, ada sebuah hadis Rasulullah SAW, inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama kali diciptakan oleh Subhanahu wa taala adalah al-qalam, yaitu pena. Faqala lahu uktub. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, tulislah. Qalam berkata, apa yang saya tulis ya Allah? Ya. Uktub al-qadar, tuliskan takdir, ketentuan. Fajara al-qalam fi tilka sa'ah bima kan wa ma huwa ka'in ila al-abad. Begitulah yang terjadi pada qalam sampai hari kiamat. Yaitu sebelum adanya makhluk, sudah ada ketentuan. Ketentuan itu ditulis oleh alat, gitu ya. Oleh alat, yaitu pena. Apakah Allah Ta'ala tidak bisa menghafal? Bisa, Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tapi ditulis, sesuatu ditulis menunjukkan besarnya barang itu. Allah Ta'ala sendiri menulis takdir, ketentuan 50.000 tahun sebelum
terjadi itu ditulis Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Adam, Nabi Musa membantah Nabi Adam, "Hei Adam, gara-gara kamu kita keluar dari surga." Loh, kok saya yang disalahkan? Bagaimana saya bisa menguasai suatu keadaan yang itu sudah tertulis 50.000 tahun sebelum terjadi? Nah, dibantah Nabi Adam. Saya itu bukan karena kita di dunia, di bumi, bukan karena kemaksiatannya saya, tidak. Memang sudah tertulis mau ke bumi. Melawan atau tidak memang mau ke bumi. Bukan karena mau Allah Ta'ala, tidak. Gitu ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi memang mau diturunkan ke bumi. Takdir, ketentuan itu semua sudah terjadi. Nanti ketentuan itu kemudian diturunkan sewaktu sudah menjadi janin, gitu ya, 40 hari kira-kira, ditiupkan roh, lalu ditiupkan nasibnya, termasuk penghuni surga atau neraka, rezekinya berapa, umurnya berapa, itu sudah ditulis. Tetapi sebelumnya ditulis siapa orang tuanya, tahu lahir tahun berapa nanti munculnya, meninggalnya lah, semua itu sudah ditulis oleh Subhanahu wa Ta'ala sebelum semua ini terjadi, ya. Gitu ya. Bahkan terus juga perbuatannya, amalnya, semuanya ditulis oleh Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ngerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun, gitu ya, punya rencana, dan rencana itu Allah Ta'ala tuliskan, gitu ya, Allah Ta'ala tuliskan. Baik, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, ya Rasulullah, bukan orang gila. Bi ni'mati rabbik, dengan nikmatnya Allah Ta'ala berupa kenabian, bukan orang gila. Masa seorang pembawa risalah dari Allah Ta'ala adalah orang gila? Tidak bisa. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun, dan nanti kamu akan mendapat pahala ghairu mamnun, tidak akan terputus selamanya. Kamu akan mendapatkan rezeki selamanya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau ya Rasulullah berada pada akhlak yang sangat mulia sekali. Ya. Artinya kalau kita urut di sini, pertama ilmu. Nah, gitu ya, ilmu. Lalu kemudian karena ilmu tadi orang itu sehat berpikirnya, bukan majnun. Dan oleh karenanya pada ujungnya diberi oleh Subhanahu wa Ta'ala nanti rezeki di akhirat berupa pahala. Dan di dunia sampai di akhirat insyaallah. Apa? Ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini yang penting. Yang penting bahwa akhlak itu akhlak yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala sematkan, letakkan pada manusia. Nah, kalau hewan, ya, hewan tidak perlu punya ada akhlak tapi tidak besar. Malaikat, apa akhlaknya malaikat? Gitu ya. Apakah malaikat, kenapa kok malaikat tidak bisa berakhlak seperti manusia? Gitu ya. Ini suatu pertanyaan. Nah, gitu ya. Kenapa Allah Ta'ala tidak mengatakan malaikat itu, gitu ya, mulianya seperti manusia? Padahal Allah Ta'ala mengatakan kiraman katibin, mulia loh malaikat itu. Nah, tidak berbuat dosa, tidak melawan Allah Ta'ala. Nah, manusia, gitu ya. Karena ini semua dikarenakan bahwa akhlak itu terkait, gitu ya, terkait dengan jiwa manusia yang ada fujurnya. Gitu ya, manusia bisa menahan dirinya, menahan kejelekan dirinya. Loh, ini penting sekali. Nah, malaikat tidak bisa marah, gitu ya. Malaikat tidak bisa marah, kita bisa marah. Nah, malaikat tidak menginginkan sesuatu, kita punya banyak keinginan. Nah, kalau kita bisa menahan keinginan kita, nah, hebat. Itu namanya sabar. Sabar itu kan karena ada suatu keinginan, ada suatu kenikmatan yang tercabut, namanya sabar. Nah, gitu ya. Lah itu bukan suatu kenikmatan kalau tidak kita inginkan. Nah, sama dengan makanan misalnya. Kalau kita tidak kepingin makan,
lalu itu diambil orang, ya sudah kamu ambil, saya tidak kepingin makan. Nah, tapi karena kita punya keinginan pada sesuatu dan kemudian keinginan itu hilang dan kita bisa menahan diri dari marah, itu namanya sabar lah. Gitu ya. Kalau tidak ada keinginan, tidak ada sabar. Gitu ya. Saya ingin dipuji orang, lalu saya dihina orang. Nah, kan tidak enak itu. Maunya kan dipuji, senang dipuji. Maunya kan dipuji. Semua orang mau dipuji, bahkan dipuji atas sesuatu yang tidak dia kerjakan, tidak dia miliki. Nah, begitu ya, tidak dia miliki. Nah, kamu ini ya kulitnya sangat putih, padahal sebaliknya lah. Begitu ya, begitu ya, dan sebaliknya dan banyak hal. Nah, begitu dan banyak hal. Daripada tidak bisa ngatur diri, ya ngatur lewat handphone aja. Yang hitam diputihkan. Nah, gitu ya. Jadi wajahnya itu bagus sekali, beautify misalnya lah, gitu ya, beautify lah. Sesuai dengan yang dia inginkan. Padahal semua tipuan. Kenapa? Karena dia ingin dipuji. Senang dipuji manusia itu. Nah, gitu ya. Manusia itu senang dipuji. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau pujian tidak ada, marah dia. Makanan juga begitu, kepingin makanan enak. Gitu ya. Dulu uangnya banyak, makanan enak. Setelah itu tidak bisa. Gitu ya. Uangnya tidak ada. Atau mungkin sakit, yang jual tutup lah. Gitu ya. Ini apa? Saya ini perlu hari ini mau makan pecel, yang jual tutup, soto tutup, semuanya tutup. Ya memang Idul Fitri ini pulang semua orangnya tidak ada. Oh iya ya, lupa saya dah lihat tanggalan lah ya. Tidak siap-siap dari kemarin. Tidak ada orang yang jual juga Idul Fitri. Tidak jualan. Sudah Ramadan 1 bulan jualan, suruh jualan Idul Fitri ya. Dia mau ketemu orang tuanya lah. Iya ya. Jadi bagaimana ya? Roti Mario aja digoreng. Begitu ya, makan gabin. Nanti habis ketupat baru bisa makan lagi. Jadi sabar itu karena suatu keinginan yang tidak terpenuhi. Karena ada keinginan. Kalau tidak ada keinginan, tidak ada kesabaran lah. Begitu ya, kalau tidak ada keinginan, tidak ada kesabaran lah. Lah dari mana bisa menahan keinginan? Karena ada ilmu lah. Karena ada ilmu, gitu ya, ilmu itu diterima, dimasukkan di dalam kepalanya menjadi sebuah informasi yang kemudian disadari dalam jiwanya. Nah, itu menjadi suatu perbuatan. Nah, ilmu dimasukkan di kepala, gitu ya, yaitu Quran, hadis dan sebagainya. Lalu kemudian menjadi jiwanya. Ilmu itu kemudian menjadi jiwa. Nah, jiwa yang baik. Nah, jadi makanya kenapa ada orang yang bisa menerima ilmu, ada yang tidak bisa menerima ilmu. Hanya yang berhenti di kepalanya saja ilmu itu, teorinya di kepalanya saja, tidak sampai pada jiwanya, karena jiwanya bukan jiwa yang cocok dengan ilmu tadi. Begitu ya. Hanya di kepalanya saja ilmu itu. Dia tahu tidak boleh begini, harus begini, di kepalanya saja. Tidak sampai pada jiwanya, karena jiwanya tidak sejalan dengan ilmu yang dia terima. Begitu ya. Dalam bahasa Arab disebut jahil. Dalam bahasa Arab, jahil itu bukan tidak tahu. Gitu ya. Jahil itu tidak mau. Tidak mau menerima ilmu, itu jahil namanya. Disebut Abu Jahal karena tidak mau menerima Islam. Jahil dia. Bodoh. Gitu ya. Tidak mau menerima ilmu. Kalau orang ilmunya jiwanya sejalan dengan ilmunya, karena dikasih ilmu, akhlaknya baik. Gitu ya. Ini penting kita mencari ilmu. Jadi barangkali kalau kita itu memang orangnya baik lah, gitu ya, kualitas akhlak kita meningkat. Gitu ya. Jadi sebaik apapun jiwa kita, kalau tidak disuplai dengan ilmu, akhlak kita tidak berkembang. Itu saja. Gitu ya. Itu saja. Gitu ya. Para nabi juga begitu, para nabi. Orangnya baik semua, gitu ya, Rasul baik semua, tapi tidak menerima Islam mereka. Ya sudah, diam saja, baik, biasa saja. Tapi begitu mereka terima ilmu Islam, gitu ya, jiwa mereka mulai mereka pakai untuk mentaati Allah Taala. Kemudian jiwa mereka dipakai untuk mendukung manusia. Karena ada ilmu. Tidak ada ilmu, sekedar jiwa yang baik saja. Jiwa yang baik saja, tidak menjadi apa-apa. Gitu ya. Orangnya baik, para rasul baik, ya. Sehingga orang yang jiwanya baik itu tidak jauh beda dengan orang-orang yang jiwanya kualitasnya di bawahnya. Begitu ya, jiwanya di bawahnya. Kata Rasulullah, an-nasu ma'adin. Manusia seperti barang tambang. Khiyarun fil jahiliyah, khiyarun fil Islam. Yang zaman jahiliyah baik, zaman Islam juga baik lah. Dia sudah baik sebenarnya, tapi
Karena tidak ada ilmu ya biasa saja dia. Begitu Islam datanglah mulai yang baik kelihatan. Karena yang baik kelihatan, yang jahat juga kelihatan. Kalau dulu waktu zaman jahiliyah tidak ada bedanya. Orang yang jiwanya baik, yang jiwa jahat, dan bersama kumpul bersama sebagai suami istri, sebagai bapak dan anak, sebagai saudara, ya sama saja, tidak ada pertikaian. Begitu Islam datang, gitu ya, yang mengajak kepada la ilaha illallah, jiwa-jiwa yang bagus muncul, jiwa yang jelek juga muncul. Loh, kok pakai melarang penyembahan berhala? Apa tidak ngerti kalau berhala ini mendatangkan orang? Mendatangkan orang itu mendatangkan uang lah, loh, mendatangkan uang, mendatangkan murka Allah Taala. Gak bisa. Lah Ka'bah ini untuk apa dibangun Ka'bah? Yang bangun Ka'bah siapa? Nabi Ibrahim. Lah kok Nabi Ibrahim dulu waktu bangun Ka'bah kok dapat berhala dia? Ayo. Nah, kalau berhala ini benar, bermanfaat, berfungsi, kenapa dulu waktu ada Ka'bah Nabi Ibrahim tidak membuat berhala satu saja? Tidak ada. Itu kan karena orang Makkah ke sana, ke Syam, mereka punya berhala. Ya Syam kan memang dekat dengan Eropa, dekat dengan Yunani dan sebagainya, yang mereka biasa punya berhala. Ini untuk apa berhala ini? Kata Amr bin Luhai. Oh, ini kalau hujan kami pakai berhala. Oh, ini perlu, ini perlu ini. Gitu ya. Jadi perlunya berhala itu ada saya perlu kopinya. Nah, begitu ya, dibuatkan gitu ya, dibuatkan tiruannya dibawa ke Mekah. Lalu kemudian menjadi 360 berhala. Miliknya sekian banyak suku itu. Setiap suku punya berhala sendiri. Ya. Jadi mereka datang ke Mekah selain untuk berdagang, untuk nyambangi berhalanya. Dan oleh karenanya pula, setiap orang Mekah itu di tengah perjalanan ketemu dengan suku-suku yang tadi punya berhala, jangan disentuh ini. Ini orang Mekah, harami. Kalau ke Syam, jangan disentuh orang ini. Ini orang Mekah, paspornya paspor Mekah. Oh, gitu ya, tidak boleh disentuh. Bermanfaat secara materi bermanfaat dalam pandangan mereka. Nah, dalam pandangan mereka, kalau kekafiran itu membawa kepada materi dalam pandangan mereka. Loh, ini masih ada loh ya, ini pandangan semacam ini sampai sekarang. Kaumnya sudah tidak ada, tapi aturannya masih ada. Allah Ta'ala itu cerita kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun ada sudah, aturannya masih ada. Nah, begitu ya, Allah Ta'ala sejarah itu orangnya sudah ada semua, tapi aturannya masih ada. Makanya sejarah ditulis, dibaca, difahami karena aturannya masih ada. Orangnya sudah ada, ganti orang, tapi aturannya tetap ada. Lah, itu pentingnya ilmu, pentingnya kolam. Lah, dengan orang tahu ilmu, gitu ya, dengan orang tahu, oh iya ya, ternyata kaum-kaum yang dulu itu melawan Allah Ta'ala dibinasakan. Jadi mau tidak mau, senang atau tidak, terpaksa menyembah Allah Ta'ala. Tidak apa-apa lah, gitu ya. Terpaksa sholat, terpaksa puasa, ya tidak apa-apa lah, begitu ya. Tidak harus ikhlas itu nanti. Kalau sudah punya ilmu baru lah. Gitu ya, kalau sudah punya ilmu ya ikhlas. Belum punya ilmu kok ini, masih kecil, masih anak-anak misalnya, suruh sholat. Umur 7 tahun diperintahkan, 10 tahun dipukul loh. Begitu, bukan karena kesadaran mereka, tidak harus saya sholat. Nah, gitu ya, harus sholat. Umur 7 tahun, 10 tahun dipukul. Begitu ya, itu bukan soal ngerti atau tidak, tapi harus dikerjakan supaya kebiasaan itu menjadi jiwa mereka lah. Gitu ya, kebiasaan itu menjadi suatu ilmu jadi jiwa mereka. Iya ya, orang itu harus bangun subuh, orang itu harus begini, orang itu harus beginilah. Itu pendidikan. Nah, gitu ya, harus begini. Nah, aturan-aturan itu kalau sudah menjadi suatu jiwa, dari kepala menjadi jiwa, akhlak mereka baik. Itulah jasanya orang tua kita dulu, yang mereka itu menyekolahkan kita. Coba dulu kita itu dibiarkan, nah misalnya, gitu ya, bangun jam berapapun boleh, tidur jam berapapun boleh. Ya jadi apa kita lah, gitu ya. Ayo bangun jam sekian, ayo sekolah, ayo belajar. Nah, mana ada anak kecil punya kesadaran bangun, mandi, sekolah? Ya ada, maunya mainan mereka lah.
Kata ya, maunya main anda, ayo, kata bangun, ayo mandi, ayo sekolah, ayo belajar, ayo kerjakan PR loh, itu diperintah. Nah, begitu ya. Lah kalau belajar sendiri ya, jadi nabi itu, jadi Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dulu waktu kecil tidak mainan, bisa nulis Riyadhus Shalihin lah, gitu ya. Nabi Yahya. Dijak mainan, oh saya dari diciptakan untuk main-main, karena mau jadi rasul dia. Kalau yang lainnya, enggak, jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, gitu ya. Toh nantinya akan jadi orang baik lah. Masih kecil begitu, nantinya akan jadi orang baik lah. Jadi itu gunanya orang tua kita, jasanya orang tua kita, karena mendidik kita lah. Di sini Allah Taala, Rasulullah SAW yang mendidik Allah Taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Nabi itu sangat mulia. Gitu ya. Ada sebuah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, gitu ya. Saya bacakan di sini dari Abu Dzar, diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Dzar, Rasulullah sabda, ittaqil maharim, ittaqillah haitsu ma kunta. Wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Ikuti yang jelek dan yang baik, nah, akan menghapuskan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nah, gitu ya. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Baik. Saya cari hadis yang lainnya. Juga dari Abu Darda, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min syai' athqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah." Tidak ada sesuatu yang paling berat, yang lebih berat dalam mizannya seorang beriman dari kiamat nanti min khuluqin hasanin. Nah, dari akhlak yang begitu baik. Nah, wa innallaha yubghidz al-fahish al-badhi. Allah Taala benci dengan orang yang fahis, keji. Nah, kalau berbuat keji, kalau berbicara keji, tidak senang. Allah Taala senang dengan orang yang berakhlak yang baik. Ini menunjukkan jiwanya yang baik. Nah, perbaikan jiwa itu tidak harus dari dalam. Misalnya ada orang kepingin jadi orang jahat, nah, tapi dipaksa oleh keadaan jadi orang baik. Ada jiwanya baik. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Nah, itu akhlak dari luar ke dalam, dari luar ke dalam. Nah, jadi akhlak itu diajarkan dari luar supaya jiwanya baik lah. Kemudian nanti kalau sudah dewasa punya ilmu lah, ilmu tadi dipelajari jadi jiwa yang baik. Tapi masih kecil harus diajarkan, dibiasakan akhlak yang baik. Nah, tidak boleh misalnya, loh nak, kamu dipukul nak ya, ya kamu pukul, berkelahi. Nah, anaknya berkelahi ganti berarti orang tuanya berkelahi akhirnya lah. Begitu ya. Oh kalau begitu menjadi sampai dewasa. Kalau ada orang yang tidak sepaham dengan saya, pukul, digebuk, begitu ya, disingkirkan dan sebagainya. Itu di alam bawah sadarnya, karena ditanamkan sejak kecil. Nah, tapi kalau sejak kecil ditanam kamu ya tidak boleh berkelahi, harus memaafkan temanmu, gitu ya. Kalau punya uang sedekah, berikan pada temanmu lah, begitu ya, sampai dewasa dia. Nah, kalau sejak kecil tidak begitu, sejak kecil diajari, nak ya jangan sedekah. Kasihan bu, itu bukan urusannya saya, urusannya orang tuanya lah. Oh begitu, ya sudah ada sedekah dia sampai dewasa lah. Begitu ya. Memangnya bapak ini disuruh kasih anak satu kelas apa? Ya kasihan tidak tahu, kok tanya bapak. Gitu, dari kecil diajari begitu ya. Gitu ya, sampai dewasa dia tidak bisa sedekah. Nah, begitu ya, tidak bisa sedekah. Apalagi berbohong lah. Begitu ya, apalagi berbohong lah, diajari berbohong nak. Kalau ada orang cari bapak bilang tidak ada ya, lah. Bapaknya soalnya ditagih orang banyak lah. Begitu ya, bapaknya tidak ada lah. Begitu ya, itu yang terjadi lah. Gitu ya. Itu terjadi lah, diajari dan sebagainya. Itulah, gitu ya. Kalau anak diajari tidak boleh berbohong, harus berkata jujur lah. Gitu ya. Dan dia juga melihat orang tuanya begitu. Orang tuanya berkata jujur, nah, orang tuanya lalu suka sedekah. Dia lihat orang tuanya ke masjid, nah,
begitu ya. Dia lihat orang tuanya ke masjid, dia lihat orang tuanya itu baca Al-Quran, atau mungkin dia lihat orang tuanya bangun malam lah, begitu ya. Lihat orang tuanya bangun malam, lihat orang tuanya puasa Senin Kemis lah. Dia lihat orang tuanya bagaimana. Contoh, pendidikan itu bukan teori, contoh. Pendidikan itu bukan banyak ngomong begini, bukan. Contoh, gitu ya. Makanya Allah Ta'ala memberi kita itu patokan. Patokan ya, saya perhatikan kata-kata patokan. Gitu ya. Patokan kita itu kalau kita, makanya kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu ya, diberi patokan bintang di langit. Orang di lautan tahu arah dari bintang di langit ya. Itu patokan itu. Dari bintang di langit, oh ini bintang ini letaknya di sini, ditulis ya. Nanti besok kita akan ketemu sebuah pulau. Besok akan muncul pulaunya. Oh ya, benar. Navigasi namanya, patokan. Kalau kita hidup tidak punya patokan, mau kemana, apa yang mesti dikerjakan, baik atau buruk, tidak karu-karuan kita. Patokannya siapa? Patokannya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu patokan. Kalau kita hidup tidak punya patokan, akhirnya kita ciptakan patokan. Sebab patokannya yang ngawur-ngawur tadi itu. Gitu ya. Dalam pandangan dia tidak ngawur, benar ini. Barang yang salah ini jadi patokan. Makanya orang-orang kafir waktu mereka itu ketemu Nabi, mereka berkata, gitu ya, Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun wa inna ala atharihim muqtadun. Kita itu menemukan orang tua kami itu ya begini semuanya. Kita ikuti saja. Kita ikuti saja. Kita ihtada, mengikuti mereka. Patokan mereka salah. Tapi kok cocok, kok enak ya lah. Jiwa mereka sudah rusak. Jadi cocok. Oleh karenanya kembali kepada akal dulu. Jadi kalau meskipun kebetulan jiwa mereka cocok dengan kekafiran, akal dulu. Apa masuk di akal menyembah selain Allah Ta'ala ini? Apa masuk di akal barang yang mati bisa ngasih rezeki? Tidak masuk di akal. Berarti ini salah loh, begitu loh. Nah, gitu, makanya orang berakal tidak dihukum. Karena akal itu patokan. Nah, gitu ya. Kalau kita hidup tidak pakai patokan akal kita, apa patokannya lah? Tidak bisa. Lah akal yang kosong pun belum tentu punya patokan. Dikasih ilmu yang benar. Yaitu kalau akal yang kosong itu namanya fitrah. Keinginan untuk menyembah Allah Ta'ala itu fitrah namanya. Itu juga patokan. Tapi bagaimana menyembahnya? Begitu ya. Orang senang dengan kebaikan. Tapi bagaimana ya caranya jadi orang baik? Orang hanya tahu saja. Tapi bagaimana? Tidak tahu. Begitu ya. Orang tahu bahwa masakan itu enak. Masaknya bagaimana? Belajar. Begitu. Orang tahu rumah bagus. Bangunnya bagaimana? Belajar. Tahu dia. Oh ya ini enak ya. Ini bagus ya. Tapi bagaimana cara buatnya? Belajar. Jadi orang tahu manusia yang bagus itu bagaimana caranya? Islam. Islam dimulai dari mengesahkan Allah Ta'ala dan selanjutnya. Begitu caranya. Kalau orang tidak punya patokan Nabi, gitu ya, di mana Nabi itu juga punya patokan, yaitu Al-Quran. Gitu ya. Hanya Aisyah waktu ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, karena khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Artinya yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran dikerjakan, yang dilarang dijauhilah. Jadi kalau ada orang yang tidak mengerti isinya Al-Quran, bagaimana bisa berakhlak dia? Nggak bisa. Ketemon. Gitu ya. Kalau ada orang tidak mengerti Al-Quran, gitu ya, berarti dia tidak bisa berakhlak yang benar. Kenapa? Akidahnya tidak beres, tidak kenal Allah Ta'ala dia. Tidak beres akidahnya, tidak kenal Allah Ta'ala dia. Begitu ya. Lalu dan itu yang penting, akidahnya tidak beres ya. Lalu cara berfikirnya juga tidak beres. Kenapa lo? Al-Quran mengajarkan orang berfikir dengan benar. Kalau dibaca Al-Quran pasti cara berfikirnya benar. Jadi kalau orang tidak mengerti Al-Quran itu ya tidak bisa akhlaknya baik. Kenapa lah? Cara berfikirnya ngawur, salah. Mesti dikenal dengan hawa nafsunya lah. Begitu ya.
masih dikendalikan oleh hawa nafsunya. Orang kafir sehebat apapun, nah, gitu ya, yang mereka kedepankan itu materi, nah, gitu ya, bukan rasa. Bukan rasa saling mencintai, ya, nilai-nilai kemuliaan itu sudah ada. Itu sudah ada. Jadi dulu penjajah datang ke sini, gitu ya, datang ke sini mereka mengedepankan, gitu ya, materi. Mereka membinasakan sana sini, dibinasakan lah, gitu ya. Di pulau sini ketemu materi, penduduknya dihabisi. Itu terjadi lah, begitu ya. Baru setelah abad ke-20 1900 mulai ada sedikit-sedikit perbaikan. Nah, itu yang terjadi. Baik, nyingkir, datang Jepang, oh lebih kejam lagi Jepang. Begitu ya, Jepang lebih kejam lagi. Kalau ada orang tidak tunduk dipenggal sama dia. Itu yang terjadi. Itulah orang itu Jepang. Gitu ya. Jadi tidak ada orang Jepang berakhlak apa lah. Gitu ya. Orang tidak tunduk, gitu ya, tidak rukuk di depannya dipenggal. Itulah orang Jepang. Itulah yang terjadi. Jadi isinya sejarahnya orang kafir itu kekejaman sebenarnya. Nah, kekejaman. Gitu ya. Isinya sejarahnya orang kafir kekejaman. Jadi jangan kaget. Ya begitu. Karena mereka tidak beriman. Jadi satu sama lain saling menciptakan kekejaman. Nah, begitu ya. Saling menciptakan kekejaman. Nah, begitu ya. Di sini kita tidak melihat berita-berita semacam itu. Kalau di negaranya orang kafir biasa, orang bunuh orang itu biasa. Gitu ya. Orang bunuh orang itu biasa. Di sini mungkin kita jarang melihat itu. Di negara orang kafir, berita pembunuhan itu biasa, selalu terjadi. Begitu. Baik. Selanjutkan, saya cari hadis yang lain lagi. Iya. Ya. Wa inna, hadis lain mengatakan, wa inna sahiba husnul khuluq, orang yang punya akhlak yang baik itu la yablughu, dengan akhlaknya yang baik tadi, nah, apa? Bihi darajatus shahibis shalah was-shaim. Nah, gitu ya. Akan mencapai, gitu ya, akan mencapai derajatnya orang yang berpuasa di pagi hari, sholat di malam hari. Begitu ya. Akan mencapai derajatnya orang yang berpuasa di pagi hari, sholat di malam hari. Begitu ya. Loh, kalau begitu sholat malam, puasa di pagi hari ada gunanya? Ada gunanya. Tetapi kemudian tidak berguna apabila tidak menghasilkan akhlak. Nah, sama dengan misalnya, mana yang kita pilih sekarang? Buah atau pohonnya? Ya kalau bisa ada pakai pohon, buah saja ngawang gini kan enak. Nah, saya menanam buah apel, gitu ya. Lalu tiba-tiba pohonnya tidak kelihatan, jadi apel kan enak itu. Nah, begitu ya. Jadi apel, jadi jeruk kan enak. Tapi tidak bisa lah ya. Jadi tujuannya puasa di pagi hari, sholat di malam hari itu mengarah kepada akhlak yang baik lah. Nah, kalau orang sholat di malam hari, puasa di pagi hari, akhlaknya buruk, tidak ada gunanya. Nah, hanya buah, pohon jeruk, tidak ada jeruknya. Pohon apel, tidak ada apelnya. Nah, begitu ya. Pohon tanpa buah, ya buat apa? Nah, buat apa? Nah, begitu ya. Pohon tanpa buah tidak ada gunanya. Nah, begitu ya. Kalau buah saja tidak pakai pohon, ya ada apa-apa. Pohonnya ngawang gini, buahnya ngawang gini, gitu ya. Atau buahnya di tanah sebagai akar seperti jahe dan sebagainya, atau semangka di atasnya tanah persis, tidak masalah. Labu di atasnya tanah, tidak apa-apa. Gitu ya. Meskipun kecil pohonnya, tapi kan ada hasilnya lah. Yang dituju itu kan buahnya, bukan pohonnya. Nah, kalau pohon ya jati, nah, pohon jati untuk kayunya. Tapi kalau pohon buah, ya buahnya yang dituju. Nah, kurma buahnya yang dituju. Nah, kalau pohon saja buat apa? Ya. Kalau hanya ibadah saja tidak menghasilkan akhlak, ya, tidak berguna akhlaknya, ibadahnya. Begitu ya. Jadi begitu hebatnya akhlak sampai Nabi berkata, orang yang sunnah mengerjakan sunnah, orang yang berakhlak bisa mengalahkan orang yang mengerjakan perbuatan sunnah. Nah, puasa sunnah di pagi hari, sholat sunnah di malam hari. Nah, gitu ya. Puasa sunnah di pagi hari, sholat sunnah di malam hari, sama derajatnya. Begitu ya. Seharusnya begitu. Artinya seharusnya sejalan antara ibadah dan akhlak itu sejalan. Ibadahnya banyak, akhlaknya juga semakin bagus lah. Begitu ya. Ya. Hadis lain saya baca di sini. Inna min ahabbikum.
yaumal inna min habbikum ilayya wa aqrabikum majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqun. Sesungguhnya orang yang paling saya cintai dan yang paling dekat dengan saya majlisnya di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa abadukum min majlisan yaumal qiyamah, orang yang paling jauh, yang paling saya benci, yang paling jauh majlisnya di hari kiamat apa? As-sarsarun. Nah, gitu ya. Ya, apa as-sarsarun itu? Gitu ya. Wal mutasyaddiqun wal mutafahhikun. Nah, gitu ya. Yaitu orang-orang yang banyak al-mutasyaddiqun, gitu ya, yang banyak ngomong. Nah, gitu ya. Orang yang sombong, yang banyak ngomong lah. Gitu. Itu kan tidak enak dijak duduk bareng. Ya, duduk bareng dia yang ngomong saja gini ceramah, dah pakai dibayar ini. Kita ngomong loh, Anda ini, pokoknya ngomong lah, apa lah, gitu ya. Ada orang duduk di DPR tuh dibayar ngomong itu, duduk aja dibayar, yang penting datang tanda tangan. Nah, Anda duduk ngomong lah, yang bayari siapa? Tidak ada yang bayari lah. Gitu ya. Itu yang jauh kedudukannya dari Rasulullah SAW lah. Gitu ya. Rasulullah SAW itu katanya Aisyah bukan orang yang kecil, yang yakun fahishan wala mutafahishan wala sakha fil aswaq, tidak jerit-jerit di pasar, wala yajzi as-sayyi'ah wala yajzi bis-sayyi'ah as-sayyi'ah, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, walakin ya'fu wa yasfah, memaafkan. Dalam Rasulullah memaafkan. Akhlak yang mulia itu dimulai dari memaafkan. Ya sudah biarkan lah. Mau diapakan? Kita marah lah, marah satu kali sudah pegel semua badan ini. Nah, kalau berkali-kali marah, biaya nanti. Nah, begitu ya, biaya. Iya, coba di cover oleh BPJS tidak apa-apa lah. Kalau pakai inilah repot. Nah, begitu ya. Meskipun kita jangankan bayar, dibayar tidak mau, sakit. Nah, tapi kalau kita mau marah terus, itulah hasilnya lah. Begitu. Itulah mengenai akhlak yang sangat penting sekali. Ini ayat turun di Mekah. Nah, gitu ya, turun di Mekah. Gitu ya, yang mengajarkan orang itu untuk berakhlak yang baik. Nah, inna bu'itsu liutamima sholihal akhlak. Saya dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak yang baik. Nah, menyempurnakan, karena ada orang yang mungkin sudah ada akhlaknya yang baik tapi tidak sempurna. Ya. Ada sebagian yang bagus, ada sebagian yang jelek. Allah berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa lil jahilin." Khudzil afwa. Nah, maafkan. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan yang ma'ruf. Wa lil jahilin, a'rid al jahilin. Jauhilah orang yang bodoh. Nah, kalau orang bodoh itu siapa? Orang yang membuat kita marah, itu orang bodoh namanya. Kalau orang itu ngerti, ngajari kita berpikir, loh begini loh. Lah, akal kita diarahkan, itu orang pintar namanya. Orang pintar itu mengarahkan akal kita. Oh ini beginilah. Kalau orang bodoh tidak, asal bantah lah. Gitu ya. Tekan darah kita naik. Kok tambah geliang ya? Lah, dia tidak apa-apa. Begitu ya, dia tidak apa-apa lah. Jadi begitu kita, wah ini orang gitu ya, sudah mulai membuat saya geliang. Oh ya sudah, sakarpe lah. Gitu ya. Daripada saya yang geliang, dia tidak apa-apa. Oh enggak lah. Itulah yang akan terjadi, gitu ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, gitu ya. Kita sampai kepada ayat 4, gitu ya. Insyaallah semoga bermanfaat, gitu ya. Dan insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.